Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai ayat wa qada rabbuka. Rabbmu Allah telah menentukan, memerintahkan, mensyariatkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan menyembah. Jadi selalu ada nafinya, agar kalian jangan menyembah illa iyyahu, kecuali menyembah Allah, menyembah Dia. Maka tidak kita dapati dalam Al-Quran dan Sunnah sembahlah Allah, titik. Hendaklah kalian menyembah Allah, enggak ada. Yang ada, jangan kalian menyembah kecuali Allah. Sembahlah Allah, jangan menyembah yang lainnya. Sembahlah Allah, jauhi taghut. Selalu ada nafi. Karena menyembah Allah tanpa nafi tidak bertauhid. Banyak sekali kaum musyrikin, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, menyembah Allah, menyembah Allah. Tetapi Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya, padahal menyembah Allah. Kenapa? Karena ada yang lain selain Allah yang disembah. Inilah hakikat tauhid. Hanya Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Termasuk dalam rububiyahnya. Adakah yang bisa menurunkan hujan? Enggak ada. Adakah yang bisa menghidupkan, mematikan? Enggak ada. Adakah yang bisa memberikan rezeki? Enggak ada. Adakah yang bisa bikin kita bahagia, sengsara? Enggak ada, kecuali Allah. Gitu. Karena banyak dari kita dalam hal ini masih tercampur. Yakin Allah bisa menurunkan hujan, tapi si A, si B, si C juga bisa. Yakin bahwa Allah bisa memberikan rezeki, tapi si A, si B, si D juga bisa memberikan rezeki. Hakikat syirik di situ. Ya. Orang yang betul-betul bertauhid, dia tidak akan takut sedikit pun untuk nginjek-nginjek, ngencingin, bahkan berakin, keris, jimat, benda-benda keramat, nggak akan takut. Karena dia yakin betul bahagia, celaka itu dari Allah satu-satunya, nggak ada yang lain. Apalagi yang bukan asbab. Apa hubungannya keris, jimat, benda keramat dengan kebahagiaan dan kesengsaraan? Nggak ada. Kalau racun malah ada, kalau pistol malah ada, golok malah ada. Kalau jimat nggak ada hubungannya. Disinilah hakikat syirik. Waktu itu kita bahas seorang tokoh di negeri kita ini ketika dia membela kesyirikan. Ya, orang kemana-mana bawa keris itu pede. Sama dengan kita kemana-mana bawa kartu ATM pede. Ini jahil sekali. Kartu ATM jelas ini asbab. Di dalam kartu itu ada uangnya.
Ada belasan juta, ada puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta, bisa buat beli apa saja lah. Kalau kris, ya, ini bodoh sekali. Jadi dia tidak bisa membedakan mana yang asbab, mana yang bukan asbab. Ketika dia meyakini yang asbab, tidak syirik. Ketika bukan asbab, dia jadikan asbab, diyakini bahwa itu asbab, jimat tadi, keris tadi, benda keramat tadi, itulah syirik. Ya. Disinilah iblis, syaitan menipu kita. Maka ditampakkan kepada kita orang yang celaka, orang yang keblangsak karena tidak menghormati benda-benda keramat. Jangan dipercaya. Sekali lagi, kalau antum betul-betul yakin bertauhid, itu benda keramat akan antum injak-injak, ludahin, kencingin, banting. Ya. Beda kalau banting granat, nih kan, di depan kita. Ya itu mudarat. Memang itu asbab. Jangan berani-berani membanting granat. Kalau keris, benda keramat, apa yang ditakuti? Injak-injak, hancurkan. Dan sunnahnya kan memang begitu ya. Kalau ada keyakinan syirik, maka sunnah bagi kita untuk menabraknya. Itu. Ditabrak. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Karena orang kafir jahiliyah meyakini bahwa menikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Nah, ini ditabrak oleh Nabi SAW. Maka apa yang menjadi keyakinan syirik di kiri kanan kita, sunnah bagi kita ditabrak. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini luar biasa ya. Setelah Allah tidak disebut malaikat, Rasulullah, ulama, langsung orang tua. Maka jangan main-main dengan orang tua. Antum yang masih punya ayah, ibu, antum nggak tahu, kita nggak tahu kan, berapa lama lagi, berapa tahun lagi, mungkin berapa bulan lagi, namanya umur. Nah, kumpulkanlah pahala dari situ. Ya. Apalagi ayah kita, ibu kita sudah nggak bisa jalan, sudah nggak bisa ke kamar mandi, sudah kita mandiin, cebokin, ini betul-betul panen pahala. Sampai Nabi mengatakan aneh. Ada orang punya ayah ibu yang sudah tua renta, pikun, mungkin 80 tahun, 90 tahun. Si anak ini nggak masuk surga. Aneh seaneh-anehnya. Artinya apa? Kalau kita punya ayah atau ibu umur 90 tahun, apalagi 100 tahun, udah nggak bisa ngapa-ngapain, betul-betul kita panen pahala. Kita mandiin, kita cebokin, kita suapin, dan seterusnya, luar biasa. Dan manhaj salaf nomor 1 dalam hal ini. Sama antum tahu bagaimana Abu Hurairah, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana Juraij, bagaimana ulama-ulama salaf terhadap orang tuanya, ibunya, luar biasa. Beda dengan orang hizbiyin, harokiyyin. Maka sebuah kesalahan besar ketika ngaji salaf, justru malah tidak ada perhatian kepada ibu. Ini salah besar. Antum gak usah bahas dulu lah. Ayah, ibu berbuat bid'ah, kena subhat. Ya, kita gak akan ditanya agama ayah ibu kita. Kita bahas bagaimana menyenangkan beliau, berkhidmat kepada beliau. Setelah itu, insya Allah nanti beliau akan sikoh dengan kita, ya kan? Jangan buru-buru nyeramain, dakwain, ya tentu bagus kan.
mengajak kepada sunnah, mengajak menjauhi bid'ah, ya bagus kan. Tapi jangan kedepankan itu dulu. Akhlak kita yang luar biasa. Ya. Tidak menyaingi ya. Kecuali karena para ulama itu tidak ada yang ambisi. Ya. Kalau sudah ada yang tampil, sudah. Ibnu Abi Layla mengatakan, aku bertemu dengan 130 sahabat di Masjid Nabawi. Ya tentu jumlahnya sedikit ya. Artinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya sudah pada meninggal. Ini tinggal sahabat-sahabat yang muda waktu Nabi masih hidup. 130. Kan ratusan ribu para sahabat. 130 sahabat ini tidak ada satupun yang berambisi menyampaikan hadis. Kalau sudah ada yang menyampaikan dari yang lain, mereka senang. Inilah para sahabat. Betul-betul tulus, ikhlas, tidak seperti kita. Rebutan tampil, rebutan panggung. Adapun para sahabat sudah diam. Ada yang menyampaikan, alhamdulillah. Kayak nggak tahu apa-apa, padahal berilmu luar biasa. Inilah para sahabat. Jadi betul-betul ilmunya digunakan untuk mencari ridha Allah. Bukan untuk gaya-gayaan, tampil, manggung. Ya. Beliau ambilkan dari Syekhul Islam. Kalau antum dengar Syekhul Islam, berarti siapa? Kalau tidak disebut namanya, berarti Ibnu Taimiyah. Adapun Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika disebut Syekhul Islam, maka disertakan namanya. Adapun tidak disertakan namanya, maka sepakat para ulama yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah. Sebagaimana Al-Hafidh, ketika tidak disebut namanya Al-Hafidh saja, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar. Kalau yang dimaksud Al-Iraqi, Az-Zahabi dan lain-lain, maka disebut Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Az-Zahabi. Begitu pula Abdullah, para sahabat namanya Abdullah kan banyak. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abdullah. Ketika tidak disebut namanya, hanya Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud, bukan Ibnu Abbas, bukan Abdullah bin Amr bin As, dan seterusnya. Ini para ulama punya kaidah dalam hal ini. Seolah masih ada wahyu, padahal wahyu kan putus ya. Allah membimbing mereka. Kan Nabi nggak pernah mengajari tentang Al-Hafidh, gitu ya. Tapi sepakat para ulama dalam hal ini. Ini semakin yakin kita bahwa ajaran Islam ini betul-betul dijaga oleh Allah. Bisa pas. Padahal Nabi nggak pernah mengajari. Ini hadis mudroj, ini hadis munqati, nggak ada. Nggak ada. Kita paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Nabi nggak pernah bersabda seperti itu. Tapi para ulama sepakat. Semakin yakin kita bahwa Allah betul-betul menjaga agama ini. Tidak seperti yang lain. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu udah nggak karu-karuan. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Yang dimaksud ibadah menurut beliau Syekhul Islam adalah seluruh nama, segala sesuatu kalau bahasa kita, yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Asal Allah suka, Allah ridho, itu pasti ibadah. Mau sholat, mau saum, mau jihad, mau melempar jumroh, mau mencium hajar aswad,
mau menyingkirkan duri dari jalanan, mau nuntun nenek-nenek ketika nyebrang jalan, pokoknya Allah mencintai, Allah meridhoi, itu ibadah. Tentu luas kan? Nah, dalam perjalanannya ibadah dibagi dua. Apa dan apa? Mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah yang tertentu dan ibadah yang tidak tertentu. Ibadah mahdoh insyaallah antum tahu ya, wudu, salat, ruku, sujud, tayamum, wudu, azan, qomat, tawaf, sa'i, minbar jumroh, mencium hajar aswad. Ini semua ibadah mahdoh. Tidak boleh kita lakukan kalau tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ini ibadah mahdoh. Dan ibadah mahdoh seperti ini harus betul-betul mencontoh Nabi dan para sahabat. Bisa kurang, nggak bisa lebih. Bisa kurang, ibadah mahdoh bisa kurang. Rasul salat malam berapa rakaat? Rasul salat malam qiyamul lail berapa rakaat? 11 ya. Kita cuma 3. 2 tahajud, 1 witir. Boleh apa tidak? Boleh kan? Boleh kurang. Boleh kurang. Untuk contoh-contoh tertentu boleh kurang. Yang tidak boleh kurang banyak. Nggak mungkin maghrib 2 rakaat, nggak mungkin subuh 1 rakaat. Yang nggak boleh kurang. Adapun qiyamul lail boleh kurang. Nabi sholat duha berapa? 8. Kita cuma 4 atau 2, yang 12 kan hadisnya dhaif ya. 12 rakaat sholat duha kan hadisnya dhaif. Yang sahih 8 rakaat. Kita cuma 4 rakaat atau 2 rakaat. Itu semua bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Kita cukup 2 rakaat. Bolehkah? Boleh. Boleh kurang. Bahkan tidak sholat duha tentu tidak berdosa, walaupun kehilangan keutamaan yang besar. Itu ibadah mahdoh. Satu lagi ibadah ghairu mahdoh. Sedekah, nikah, cari nafkah, nolong orang, menyingkirkan gangguan duri, paku dari tengah jalan, dan seterusnya. Ya, dan akal kita bisa mencerna. Kenapa harus sedekah? Kenapa harus menyingkirkan duri dari tengah jalan? Kenapa harus cari nafkah? Akal kita bisa jawab. Kenapa jumroh harus dilempar? Kenapa hajar aswad mesti dicium? Kenapa mesti tawaf, sa'i? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Nabi aja nggak bisa jawab. Kenapa mesti tawaf? Kenapa mesti sa'i? Kenapa mesti bermalam di Mina, Musdalifah? Kenapa kalau nggak ada air kita lumuri wajah dan tangan kita dengan debu supaya sholatnya sah? Akal tidak bisa mencerna. Itulah ibadah mahdoh. Adapun ghairu mahdoh bisa mencerna. Minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ada kalanya perbuatan, salat, saum, baca Al-Quran. Ada kalanya ucapan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ini ucapan ya. Atau mengajak amar ma'ruf nahi mungkar ya. Saudara-saudara, mari kita sholat. Walaupun nggak ada yang mau sholat, kita dapat pahalanya. Saudara-saudara, jangan takalluf.
Kalau punya uang silahkan daftar, kalau enggak jangan ngutang-ngutang, itu takalluf. Walaupun tujuannya mulia, haji, umrah, kurban. Ini bagian dari aqwal. Al-zahirah wal batinah, ada kalanya nampak, ada kalanya tidak nampak. Kadang yang tidak nampak itu lebih dahsyat. Orang baca Al-Quran, ada yang sholat, ada yang tahajud, ada yang baca tasbih, tahmid. Antum diem, nyender di tiang masjid, itikaf, sholat enggak, baca Al-Quran enggak. Tapi antum meneteskan air mata, atau hatinya menangis. Takut neraka, takut azab kubur, takut tidak diampuni oleh Allah. Gedean mana kira-kira pahalanya? Gedean yang menangis ini. Walaupun sholat enggak, baca Al-Quran enggak, sunat ya. Sholat sunat, baca Al-Quran ya, sunat ya, tidak wajib. Amal batin itu, amal hati itu jauh lebih besar dari amal jawari. Masih ingat jawaban Abu Hurairah atau Ibnu Umar ketika para tabi'in penasaran Abu Bakar itu kayak apa? Dan para tabi'in rata-rata, kan Abu Bakar wafat menyusul Nabi cuma 2 tahun. Jadi para tabi'in, Tawus misalnya, atau bin Abi Rabah misalnya, Hasan Basri misalnya, itu nggak ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan sahabat-sahabat lain. Nah, sementara mendengar keutamaan Abu Bakar kan luar biasa. Ya bayangkan, iman seluruh manusia ditimbang dengan imannya Abu Bakar masih berat. Imannya Abu Bakar kayak apa itu? Kayak apa itu? Satu-satunya sahabat yang di dalam Al-Quran disebut sebagai sahabat. Idh qala li sahibi, hanya Abu Bakar. Ya. Ketika ada yang mengimami sholat menggantikan Nabi, dan Nabi tahu kok bukan suara Abu Bakar, bukan Abu Bakar, Nabi marah. Nabi tidak berkenan. Luar biasa keutamaan Abu Bakar. Maka para tabi'in ini bertanya, sebetulnya Abu Bakar itu siapa? Kayak apa? Apa tidak pernah tertawa? Menangis terus? Sholatnya, saumnya kayak apa? Dijawab oleh para sahabat muda yang bertemu dengan Abu Bakar, sholat Abu Bakar sama dengan sholat kita semua. Ya, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur asar 2 rakaat kalau qashar, ya kan? Tapi keimanan di hati Abu Bakar, berarti nggak kelihatan. Allah tentu maha tahu. Maka Abu Bakar luar biasa. Ya, tahulah kita dari sini, amal jawarih itu bagus, penting, baik, besar. Tapi amal hati jauh lebih besar, jauh lebih penting, jauh lebih mulia. Nah, hari ini sayang ya, banyak dari kita sholatnya bagus sesuai sunnah Nabi, saumnya bagus sesuai sunnah Nabi, baca Al-Qurannya dan seterusnya, tapi sayang hatinya tidak, rapuh. Keyakinan di hatinya itu rapuh. Kalau saya jujur-jujur aja nih, saya ketangkep nih, rapuh sekali. Kalau saya nggak pakai siasah nipu-nipu dikit nih, kena saya nih. Nah, itu. Ini tidak syak lagi, ini setan, ini iblis. Ya. Kurang pasrahnya kepada Allah itu kurang. Itulah kita. Beda dengan para sahabat. Kalau Ka'ab bin Malik mau bohong dikit aja, nggak akan dihukum oleh Nabi 50 hari 50 malam. Karena yang lain pada bohong. Ya Rasul, aku nggak ikut perang Tabuk ini karena aku sakit. Kata Nabi, iya, semoga Allah ampuni.
Nggak ada Nabi yang benar, mana saksi, mana bukti, nggak ada. Nggak ada Nabi akhlaknya seperti itu, nggak ada. Setiap kali ada orang yang berbohong dan rata-rata itu munafik, Nabi selalu menjawab, iya, semoga Allah ampuni. Iya, semoga Allah ampuni. Lah kalau Ka'ab bin Malik mau bohong seperti itu, selesai. Tapi Ka'ab bin Malik yakin bahwa bohong di hadapan Allah dan Rasulnya percuma. Maka Ka'ab bin Malik jujur. Engkau sakit Ka'ab? Enggak ya Rasul. Engkau tidak punya perbekalan? Punya ya Rasul, bahkan 2 kendaraan telah aku persiapkan. Loh, kenapa tidak berangkat? Itulah. Tidak mau membela diri. Maka dihukum selama 50 hari 50 malam. Tidak disalami, tidak diajak bicara, salamnya tidak dijawab. Belakangan suruh pisah dengan istrinya. Luar biasa. Iya, sesak sekali bumi Madinah yang luas itu terasa sesak. Bagi Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal, ada 3 sahabat itu. Kenapa? Karena yakin betul tidak mungkin bisa lari dari tipu daya Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dengan kejujuran ini dan keyakinan ini, namanya diabadikan sampai hari ini. Wa 'ala salasati alladhi khulifu, terhadap 3 orang yang tertinggal, diabadikan dan dijamin ampun dengan turunnya ayat itu. Sebuah keutamaan yang luar biasa. Gara-gara jujur. Jujur insya Allah tidak akan menyebabkan keburukan. Maka kalau antum punya masalah, punya perkara, tersangkut, udah jujur aja. Nggak ada manusia yang belum pernah salah. Akui kesalahan, jujur apa adanya. Beberapa tahun yang lalu kita saksikan, ya kan? Dia membunuh, dia menembak, dia jujur apa adanya. Alhamdulillah, selamat. Yang bohong begini, begitu, dihukum mati. Ya, itu 20 tahun. Yang betul-betul nembak, dia ngaku. Karena disuruh, Alhamdulillah. Maka jangan pernah ingin lepas dari permasalahan hukum, jeratan hukum dengan cara bohong. Udah jujur aja sejujur-jujurnya. Fal ibadatu hiya, beliau mengulang lagi, ibadah adalah fi'lu ma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah. Yang disyariatkan oleh Allah, sholat misalnya, saum misalnya, berbuat baik kepada anak yatim misalnya. Beliau mencampur di sini antara mahdoh dengan ghairu mahdoh. Maka itu adalah ibadah. Dan kita tidak usah melihat bentuknya. Jangan akal kita ikut campur. Kenapa mesti? Ya coba orang kafir yang melihat kaum muslimin, mau ibadah saja mesti jauh-jauh ke Mekah, mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta. Itu orang kafir seperti itu. Mereka nggak paham, kan? Kita sami'na wa ata'na. Kita sami'na wa ata'na. Seandainya akal boleh bicara, tentu yang akan bicara pertama kali Nabi siapa? Masih ingat? Kalau disuruh sesuatu, kemudian akal boleh bicara, boleh menilai, boleh protes, yang pertama kali protes siapa kira-kira? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu anaknya Ismail, gak salah apa-apa,
tiba-tiba Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Apa masuk akal itu? Nggak ada komentar sedikit pun. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Dan langsung ada kisah dhaif, katanya menyembelih Ismail, beliau langsung faham akan perintah itu. Walaisatil ibadatu annal insana yataqarrabu ila Allahi bisay'in min indi nafsihi. Ibadah itu bukan atas kehendak dirinya. Kata guru udah sami'na wa ata'na. Nah, kesalahannya di situ. Antum masih ingat ucapan Abu Hanifah? Kalau Allah sudah bicara, sami'na wa ata'na. Kalau Rasulullah sudah bicara, sami'na wa ata'na. Kalau para sahabat sudah sepakat, sami'na wa ata'na. Kalau ucapan tabi'in, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka para tabi'in itu lelaki, aku juga lelaki. Ucapan ini menunjukkan bahwa beliau tidak akan taklid dengan para tabi'in. Gitu ya. Adapun sahabat, kesepakatan sahabat kan jelas dalil. Kalau sahabat tapi tidak sepakat kan bukan dalil. Apa yang diajarkan oleh Abu Hanifah ini tidak diamalkan oleh tarekat-tarekat sufiyah itu. Seolah kalau udah guru ngomong nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru, pasti benar. Ini penyakit manhaj. Ini keliru sekali. Belum lama di sini kita bahas kesalahan dua sahabat besar. Nggak tanggung-tanggung, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Dalam masalah apa masih ingat? Iddah wanita yang hamil sekaligus suaminya meninggal. Nggak tanggung-tanggung, Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib berpendapat dengan pendapat yang sama. Dan dua-duanya salah. Apa masih ingat? Ambil waktu terlama. Gitu. Dan Ibnu Katsir memuji ini pendapat ini bagus untuk kehati-hatian. Artinya suami meninggal 3 hari kemudian wanita ini melahirkan. Maka idahnya cari yang lama. Berapa? Kalau wanita ditinggal mati suami, idahnya berapa? Arba'ata asyurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Ya. Cari yang paling lama, 4 bulan 10 hari. Sebaliknya, ketika suaminya meninggal itu, dia baru hamil sebulan, kan masih 8 bulan lagi. Nah, ambil yang 8 bulan, ambil yang lahirnya anak. Pokoknya ambil yang terlama, yang terjauh untuk kehati-hatian. Ibnu Katsir memuji pendapat dua sahabat besar ini. Tapi sayang, bertentangan dengan dalil. Siapa? Subai'ah. Subai'ah waktu itu seorang wanita ini ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Nggak sampai seminggu suaminya meninggal, dia melahirkan. Begitu melahirkan, mungkin sehari 2 hari ya, langsung dia berdandan keluar rumah. Abangnya marah, engkau masih dalam waktu iddah, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berdandan. Subai'ah datang ke Nabi
dan Nabi membenarkan Subayya. Apa ini? Pendapat apa dalil? Pendapat apa dalil ini? Ya jelas dalil. Nabi membenarkan. Ya. Maka wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kebetulan dia hamil, maka idahnya tetap sampai dia melahirkan. Yang menang itu adalah melahirkan, walaupun baru seminggu, walaupun baru 5 hari. Ya, ini dalil. Nah, apa iya sekelas Ibnu Abbas, sekelas Ali bin Abi Thalib nggak tahu hadis ini? Ini tidak tertutup kemungkinan. Nggak boleh kita seperti itu. Nggak boleh ya. Salah ya salah. Masa sih beliau nggak tahu ini? Nggak bisa. Ya, kita akhiri malam ini, belum ada soal jawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.